Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan umatnya. Baik teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Ulul Albab BSD yang kita cintai ini dalam rangka untuk berupaya kembali menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara bermajelis ilmu. Maka tak bosan saya ingatkan diri saya pribadi dan teman-teman yang hadir untuk selalu meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga keberkahan-keberkahan ilmu bisa kita dapatkan dari bertambahnya terus rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah inti dari keilmuan, teman-teman. Ketika kita merasa penasaran sudah sejauh mana keilmuan kita, maka yang kita lihat adalah, kita introspeksi adalah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, bertambah atau tidak. Karena sesungguhnya kalau ilmu bertambah tetapi rasa takut tidak bertambah, gagal menuntut ilmu kita. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, al-ilmu huwal khasyah, ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan keikhlasan hati kita, keberkahan ilmu berupa dipahamkannya kita oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, pemahaman yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, bisa kita dapatkan juga. Dan kemudian semoga dengan keikhlasan kita duduk di majelis ilmu, Allah selalu mempermudah jalan kita menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dan tidak ada motif di baliknya kecuali hanya untuk ilmu, menuntut ilmu, maka sebagai gantinya Allah akan permudah jalan dia menuju surga. Dan semoga dengan keikhlasan kita, Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah, bertahan di atas jalan ilmu dan takwa serta ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kepadanya hingga akhir hayat kita. Baik, ikhwas kalian, teman-teman sekalian, kita bertemu kembali ya setelah bulan lalu ya. Bulan lalu kita sempat libur. Bulan lalu itu saya diberi rezeki sama Allah Azza wa Jalla untuk bermukim 1 bulan ya di Madinah Al-Munawwarah.
ya, dan satu yang aktivitas ya saya lakukan di sana itu bermajelis ilmu, ya, karena kangen sekali. Saya terakhir itu benar-benar intensif bermajelis ilmu bersama para masyayikh di Masjid Nabawi itu tahun 2019, Pak. Ya, jadi setelah kurang lebih 6 tahun baru balik lagi, dan Allah beri rezeki untuk menetap di sana. Ya, jadi selama 1 bulan itu saya duduk 1 hari di 3 majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, pada subuh itu bersama Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kemudian pada asarnya bersama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, dan kemudian pada maghribnya itu biasanya dengan Syekh Abdul Razak lagi. Jadi 3. Ana mau mengisahkan ada satu cerita, Pak, yang moga-moga berfaedah buat antum. Ya. Jadi setiap kali Ana pergi ke Masjid Nabawi kemarin bulan November, Ana jalan kaki. Ya, karena apartemennya itu kurang lebih kalau jalan kaki apartemen Ana yang Ana sewa itu kurang lebih 15 menit lah kalau jalan kaki ke Masjid Nabawi. Jadi sambil olahraga gitu ya, ke Masjid Nabawi Ana jalan kaki. Nah, satu ketika, Pak, ada di pinggir ketika Ana berjalan di pinggir jalan, dan kemudian ada satu hari di mana ada mobil besar, ya, mobil keren lah pokoknya. Mereknya itu Defender. Keluaran mana itu Defender, Pak? Hah? Land Rover ya, Masya Allah. Tahu ya. Jadi Defender ini klimis, mobilnya bagus sekali, kayak masih baru. Kemudian dia buka jendelanya, ya, sambil memperhatikan Ana di pinggir jalan itu. Kemudian dia panggil Ana. Untuk apa? Untuk memberikan Ana tumpangan. Ternyata yang supirnya ini adalah orang Saudi, ya, pakai simak biasa, dan kemudian dia sudah tua, Pak. Ya, janggutnya sudah putih semua. Orang tua pakai mobil apa? Defender, Land Rover, Masya Allah. Biasanya, Pak, kalau kita dikasih tumpangan seperti itu, ya, apalagi Anda kan mukanya bukan orang Arab ya, Indonesia. Biasanya kan kita akan ditanya, Pak, min aina ant? Ya, dari mana asalnya? Tapi saat itu, Pak, ini orang tua ini tanya Ana dengan satu pertanyaan langsung. Ya, apakah kamu bermajelis dengan Syekh Abdul Razak? Dia nanya langsung apa? Hal tajlis ma'a Syekh Abdul Razak? Ya, kamu ikut majelis ilmu sama Syekh Abdul Razak? Ya. Maka saya katakan iya. Ya. Nah, kan saya bingung kan, nih kok orang bisa tahu saya ini bermajelis ilmu, penuntut ilmu seperti itu. Saya tanya, kok Anda bisa tahu? Ya, kenapa kok bisa Anda tahu saya ini bermajelis ilmu? Ya, maka dia katakan, ya, saya tahu wajah-wajah penuntut ilmu, talibul ilmu itu saya tahu. Ya, maka saya tanya balik, wa anta syekh, ya, hal tajlis ma'a Syekh Abdul Razak? Dan kemudian saya tanya balik, Anda wahai dan Anda Syekh, Anda ikut juga nggak majelis ilmu sama Syekh Abdul Razak? Maka dia bilang seperti ini, Pak. Ya, saya bermajelis ilmu bersama Syekh Abdul Razak, ya, dan sebelumnya saya bermajelis ilmu sama bapaknya Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Muhsin. Itu ulama senior, sekarang usia sudah pensiun ya, udah nggak ngajar lagi di Masjid Nabawi. Itu dia puluhan tahun itu di Masjid Nabawi ngajar. Ya, mungkin 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun lah. Dan Syekh ini yang memberi Ana tumpangan ini, Pak, dia bermajelis bersama Syekh Abdul Muhsin. Ketika sudah pensiun, dia bermajelis ilmu sama anaknya. Ya. Dan ini anak kisahkan juga di Masjid MHT ya, tempat anak di Pesanggerahan. Ini faedahnya besar sekali buat kita-kita. Ya, terutama antum yang sudah sudah tua gitu ya. Ini masih muda-muda pada tua nih. Masih muda ya. Jadi berapa di sini rata-rata? 30-an ya. Di antara faedah penting, Pak, ini orang sudah tua. Dan kemudian secara materi dia ini orang kaya ini, orang Saudi kaya raya ini.
Ya. Dan biasanya usia sama harta itu yang membuat orang apa? Orang itu nggak istiqomah lagi menuntut ilmu. Ya, tapi ini orang sudah tua dan kemudian apa namanya sudah hartanya sudah banyak, tapi tetap apa? Tetap menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Ya, ini yang penting sekali. Saya sering bilang sama antum, Pak, namanya menuntut ilmu itu jadikan gaya hidup. Ya, jadikan apa? Gaya hidup yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan antum. Makanya di zaman salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ada kan ketika Abdullah ibnu Mubarak ditanya sama orang, ya, wahai Abdullah ibnu Mubarak, sampai kapan kita sibuk menuntut ilmu? Ya, sampai kapan kita akan sibuk menuntut ilmu? Datang ke majelis ilmu, ya, beraktivitas dengan ilmu, beraktivitas dengan hadis dan seterusnya. Ditanya, sampai kapan sih? Ya, apa jawaban dia? Hattal mamat, sampai mati, insya Allah, sampai mati. Makanya seorang salafus saleh ada yang pernah dia diriwayatkan ya sudah terbujur di atas apa namanya ranjang kematiannya. Dia sudah sakit keras ya, sudah menunggu ajalnya saja. Ya, dan kemudian di rumahnya itu, di depannya itu banyak sekali orang-orang yang akan mengunjungi dia. Ya, satu persatu silih berganti mendoakan dan seterusnya. Maka satu ketika dia lagi ada di kamarnya, ya di depannya ada sahabatnya yang kemudian membacakan hadis Rasulullah SAW. Ya, membacakan apa? Hadis Rasulullah SAW. Dan saat itu yang namanya hadis itu, ya, ketika dibacakan itu bukan hanya matan saja. Hadis itu kan ada dua bagian ya, Pak. Sanad sama matan. Sanad itu apa? Hah? Siapa? Periwayat-periwayat ya. Silsilah atau rangkaian periwayat-periwayat hadis. Misalnya anfulan, 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 itu namanya sanad. Ya, adapun matan apa? Isinya, perkataan Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang akan menjenguknya ini menyebutkan hadis Rasulullah SAW di depan, ya, dengan sanad, dan kemudian dia belum pernah mendengar sanad itu, si orang yang sakit ini di dalam sudah sakit keras ini. Maka dia minta apa sama anaknya? Dia minta sama anaknya, tolong ambilkan ayah secari kertas dan pena. Ya, udah sakit keras posisinya, tapi dia tetap minta apa? Secari kertas dan pena. Anaknya sampai bilang, ya wahai ayahku, apakah engkau harus di saat seperti ini mencatat seperti itu? Ya, maka kemudian apa? Menuntut ilmu itu sampai saya mati, sampai saya nggak kuat lagi. Ya, selama saya masih kuat, saya akan apa? Saya akan beristifadah. Ya, maka kemudian dia tulis itu sanadnya, matanya yang dia dengar, dan tidak berselang lama meninggal. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, ini penting sekali untuk kita resapi bersama ya. Aktivitas menuntut ilmu itu usahakan adalah aktivitas yang memang sudah menjadi gaya hidup kita. Ya, gaya hidup antum, gaya hidup apa namanya keluarga antum. Ya, saling mengajak satu sama yang lain antara suami dan istri, ya. Kemudian antum dan anak-anak dan seterusnya. Jadikan apa aktivitas menuntut ilmu ini menuntut ilmu ini adalah satu aktivitas yang tidak terpisahkan. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad ya, karya Al-Imam Al-Bukhari, di mana kitab besar yang satu ini adalah berisikan tentang bagaimana sih petuah-petuah Rasulullah SAW ya dalam pembentukan karakter seorang muslim sejati. Ya, di sini hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab seorang muslim yang luar biasa, faidahnya banyak sekali. Dan kita sudah sampai ke hadis ke 177 atau 178 di kitab apa namanya Ana ya, cetakan Ana ini. Di mana pada hadis ke 177 kemarin kita sudah bahas sepertinya ini. Saya sedikit lupa. Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha aiban aslahah. Di mana ini kaitannya adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Ya, apa posisi antum seharusnya, Pak,
di hadapan saudara-saudara antum, saudara muslim antum. Maka kata Rasulullah SAW, seorang mukmin, orang yang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Apabila dia melihat aib pada diri saudaranya, maka dia akan meluruskannya. Rasulullah SAW mengibaratkan seorang muslim atas muslim yang lainnya sebagai apa? Cermin. Antum ketika bercermin mau ngapain, Pak? Tujuan antum bercermin apa? Hah? Tujuan antum bercermin apa? Jarang bercermin ya, Pak ya? Hah? Apa fungsinya cermin itu apa? Melihat diri gitu ya. Terpesona dengan diri sendiri gitu. Ya, cermin itu kan supaya kita bisa melihat ada yang kurang enggak nih? Bedaknya masih ada yang apa? Masih ada yang belum terhapus belum? Ya, atau sisiran kita sudah rapi atau belum? Kan kita cari aib. Benar tidak, Pak? Nah, itulah fungsi dari apa? Dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Artinya, makanya Rasulullah SAW menekankan, ketika dia melihat aib dari saudaranya, dia akan apa? Mengingatkannya. Ya, itu fungsinya. Ini dalam artian yang baik, Pak ya. Bukan maksudnya adalah ketika kita melihat aib kemudian dia langsung koar-koar. Ini si fulan begini-begini. Enggak seperti itu. Tapi diinformasikan aib tersebut kepada orang yang memang punya aib. Nah, ini fungsi diantara banyak sekali nanti kita akan sebutkan fungsi yang sangat yang sangat berfaedah ya di dalam pertemanan. Makanya dalam sebuah riwayat, Pak, pernah dengar riwayat hadis tentang Salman Al-Farisi dan Abu Darda? Gimana? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah pernah disampaikan belum di sini? Hah? Lupa saya, benar. Kayaknya pernah. Bagaimana? Ada yang ingat gak? Gimana? Abu Darda itu yang tidak itu sama istrinya. Oh, Masya Allah, ya. Jadi Salman Al-Farisi, jadi di awal-awal keislaman itu pas setelah hijrah, ya, setelah hijrah, Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Dipersaudarakan. Gunanya apa? Supaya orang-orang muhajirin yang benar-benar kasihan, mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan keluarga dan seterusnya, maka dipersaudarakan sama orang ansor yang notabene penghuni kota Madinah ya, yang otomatis sudah mapan secara ekonomi dan seterusnya. Orang muhajirin dipasangkan dengan orang-orang ansor. Nah, salah satunya yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, dan Salman Al-Farisi saat itu berniat berkunjung kepada rumahnya Abu Darda. Ya, dia berkunjung ke rumah saudaranya ini, Abu Darda ini menginap, ya. Dan kemudian ketika Abu Darda mempersiapkan makanan, jadi mempersiapkan makanan itu bukan Ummu Darda. Jadi di rumah itu ada Abu Darda, ada Ummu Darda. Ya, ini suami istri. Datanglah Salman Al-Farisi. Ketika kemudian Abu Darda lagi ngurusin makanan buat tamunya ini, Salman Al-Farisi, dia melihat, Salman Al-Farisi melihat keadaan siapa? Ummu Darda. Yang disebutkan dalam riwayat tersebut mutabadzilah. Tahu mutabadzilah artinya, Pak? Kusem, pakai baju yang kusut dan seterusnya. Pokoknya nggak terlihat sebagai seorang wanita yang lagi suntuk lah. Ya. Dan kemudian Salman Al-Farisi melihat kepada Ummu Darda. Maka dia tanyakan, bagaimana kabar Anda? Ada apa ini? Ada masalah apa? Maka kata Ummu Darda apa? Saudaramu Abu Darda sudah tidak ada lagi hajat terhadap dunia. Artinya, ya Ummu Darda ini nggak disentuh lagi sama Abu Darda. Sebagai seorang istri. Ya. Ada yang begini istrinya, Pak, di sini. Hah? Disayang semua. Istrinya disayangkan, Pak, di rumah ya? Iya enggak? Insya Allah ya. Ini hati-hati nih. Jadi kemudian saat ditanya seperti itu, dijawablah sama Abu Darda begini-begini. Maka apa? Salman Al-Farisi kemudian menasehati Abu Darda. Ya, jadi panjang ceritanya sebenarnya. Jadi Abu Darda ini sangat semangat sekali ibadah. Bahkan ketika makanan buat tamunya itu selesai, Pak, dihidangkan, ya Abu Darda bilang ke Salman Al-Farisi, makanlah, aku berpuasa.
Ya, dia siapkan makanan, tapi dia nggak mau apa? Nggak mau makan. Dia persilahkan. Maka Salman Al-Farisi cerdik. Dia bilang apa? Saya nggak akan makan sampai kamu makan bersama saya. Disuruh buka puasa sama siapa? Sama Salman Al-Farisi. Makan. Ketika malam hari, kemudian Abu Darda di awal malam, Salman Al-Farisi mau istirahat, menginap ya di rumahnya. Abu Darda mau sholat malam. Maka disuruh sama Salman Al-Farisi, tidur kamu. Tidur. Maka Abu Darda tidur. Di tengah malam bangun lagi ya Abu Darda. Salman Al-Farisi melihat lagi. Tidur. Disuruh tidur. Nggak boleh sholat malam. Maka ketika sudah akhir malam waktu sahur, Salman Al-Farisi baru membangunkan saudaranya tersebut Abu Darda. Wahai Abu Darda bangun. Ayo kita sholat. Baru sholat malam. Maka ketika sholat malam tersebut, selesai sholat malam, Salman Al-Farisi menasihati siapa? Abu Darda. Wahai saudaraku, inna lillahi alaika haqqan. Sesungguhnya Allah itu punya hak atasmu. Tapi kamu jangan lupa bahwa dirimu juga punya hak atas dirimu. Ya, tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Dan kemudian kata Salman Al-Farisi, maka berikanlah setiap yang punya hak tersebut haknya masing-masing. Allah punya hak, penuhi hak Allah. Tubuhmu punya hak, penuhi hak tubuhmu. Makan, perhatikan badannya dan seterusnya. Istrimu punya hak, maka perhatikan istrimu. Ya, maka Abu Darda ketika dinasihati seperti itu, keesokan harinya datang ke rumah Rasulullah. Ya, kemudian Abu Darda ceritain, wahai Rasulullah, kemarin Salman begini. Terus nasihati saya begini. Ya, maka kemudian kata Rasulullah apa? Shadaqa Salman. Salman benar. Ya, memang seperti itu. Ada kan orang seperti antum-antum ini Pak ya, yang semangat sekali beribadah ya. Kadang-kadang kemudian melupakan hak-hak yang lain. Dan sering kali Pak, sering kali, ini bukan satu dua, sering kali ketika orang itu mulai semangat atau baru hijrah, yang sering dikorbankan adalah istrinya. Ya, terutama antum yang mungkin setengah tua ini ya, nggak tua ya, tapi setengah tua ya. Setengah tua, kadang-kadang istri itu terbengkalai. Ya, sebagaimana nih kisahnya siapa? Abu Darda dan Ummu Darda. Ya. Maka seorang istri itu, kalau antum Pak, ini nasihat dari saya, sedikit sotoy saya sebenarnya. Kalau istri itu Pak, ya, ibu-ibu nih, ketika antum nggak memperhatikan dia, ya, nggak memperhatikan istri antum, ya cenderungnya seperti itu. Ya kan, kayak Ummu Darda ini, pakai pakaian lusuh, nggak berhias dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Ya dianggurin sama suaminya. Benar nggak Pak? Nggak diapa-apain, nggak disentuh sama suami. Buat apa dia kemudian berhias? Antum ingat nggak dulu ketika antum masih pengantin baru Pak? Pak, ingat nggak dulu? Hah? Udah lupa? Ingat nggak dulu? Dulu pas antum pengantin baru, istri antum sering dandan nggak? Pak? Hah? Istri antum sering dandan nggak Pak? Lupa. Waduh. Ya, saya yakin dulu ketika pengantin baru istri itu dikit-dikit dandan, wanita itu dandan, dikit-dikit dandan. Kenapa seperti itu? Karena diperhatikan. Antum gangguin terus istri antum. Jadi kemudian dia Dia punya dorongan, punya motivasi untuk mempercantik diri. Tapi ketika sudah diacukan istri, ya, tidak diperhatikan. Dan ini nanti ada satu riwayat lagi Pak, Abdullah ibn Amr ibn As, sama seperti ini, kasusnya seperti Abu Darda. Istrinya mutabadzila, istrinya nggak berhias, sampai-sampai dia dilaporkan nih, Abdullah ibn Amr ibn As dilaporkan sama bapaknya sendiri, Amr bin As. Ya, jadi Amr bin As ke rumah anaknya dan kemudian menemukan mantunya nih, mantu perempuannya tadi seperti Ummu Darda, nggak berhias, padahal masih muda, cantik. Tapi dianggurin sama suaminya. Dan saya sampaikan di sini teman-teman sekalian ya, ketika antum mau rumah tangga itu kembali harmonis atau paling tidak
ada rasa manisnya lagi dikit lah. Perhatikan ya istri antum. Sekarang kita problemnya besar sekali sebenarnya ikhwas sekalian. Ya, kita itu lebih sering lihat apa? Lihat layar handphone kita daripada lihat wajah istri kita. Bener gak? Pak, merenungnya nanti, ini saya lagi nanya nih. Antum nih seharian 24 jam, kalau saya tanya jujur-jujuran, lebih banyak ngelihat layar handphone apa lihat wajah istri antum? Hah? Yang bilang wajah istri kayaknya bohong ya. Hah? Bener gak? Handphone dikit-dikit kita handphone. Itulah ya, di zaman sekarang kemudian angka perceraian semakin tinggi. Ya, cekcok rumah tangga semakin besar potensinya. Ya seperti itu keadaan kita. Yang namanya wanita itu kan perlu diperhatikan selalu. Nah, kemudian ikhwas sekalian, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, di mana kata Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min, yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin lainnya, membantu memperbaikinya dari kesalahannya dan memperhatikannya dari belakang. Ini salah satu, Pak. Kemarin di antara ya di sini catatan saya, di antara fungsi ya daripada saudara yang baik atau muslim yang baik adalah tadi menasehati. Yang kedua, dia akan memberi dukungan moral. Ya, ketika Ketika tertimpa musibah saudaranya, ya dia pandai untuk mengangkat moral dari orang atau sahabatnya yang kemudian tertimpa musibah. Ini penting sekali. Ya, di sini Pak saya tanya, ada yang terdampak nggak dirinya atau keluarganya dengan bencana di Sumatera? Ada tidak? Nggak ada Pak ya? Nggak ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya ingatkan Pak, dalam musibah kemarin ya, paling tidak ada 3 hal Pak yang bisa kita lakukan, yang wajib ya kita harus lakukan. Itu yang pertama adalah introspeksi. Ya, itu bencana besar nggak Pak? Besar itu. Berapa ribu yang mati? Hah? 1.000? Bukan 3.000 Pak? Enggak sampai 3.000 enggak? Ya, ribuan orang meninggal. Ya enggak? Penyebabnya apa Pak? Hah? Penyebabnya apa? Air, iya. Pinter ya, air. Ada ulah tangan manusia nggak di situ Pak? Hah? Saya bilang introspeksi Pak. Introspeksi diri kita, terutama di sini ada yang punya ini nggak? Ada yang punya tambang nggak di Sumatera? Hah? Ada yang punya tambang nggak? Tambang jemuran. Ya, itu kan ahli-ahli itu mulai berbicara tuh ya. Di antara penyebab itu kan penambangan liar, kemudian pohon-pohon ditumbang. Introspeksi siapapun, terutama yang terkait sama hal-hal seperti itu. Ingat Pak, Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah berfirman apa? Jangan kalian merusak bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Itu kalau antum buka tafsir ya pada ayat tersebut, antum bisa melihat tuh perkataan para mufassirin itu diantaranya apa? Maksudnya wala tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di atas muka bumi. Itu maksudnya adalah jangan kalian suka menebang pohon. Jangan kalian menebangi apa? Pohon-pohon yang Allah sudah jadikan dia tumbuh. Ya, maka salah satu bencana terbesar dimanapun ya dalam urusan terutama penggundulan hutan itu kan banyak sekali. Ya, di banyak kasus-kasus seperti ini, terutama di daerah-daerah tropis seperti Indonesia kan berapa kali seperti ini. Ya, maka introspeksi yang kedua Pak, kita usahakan sebagai seorang muslim pada muslim yang lainnya kan, sebagaimana sedang kita pelajari ini, bantu
Ya, bantu. Kalau bisa bantu secara ekonomi, bantu, Pak. Ya. Jangan kemudian pelit. Ingat, Pak, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa? Tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Ya, lebih jauh daripada itu Rasulullah pernah bilang, yaqulu ibnu Adam mali mali wa malahu illa thalath. Kata Rasulullah SAW, anak Adam itu selalu berteriak, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal yang akan benar-benar menjadi harta dia cuma 3. Yang pertama harta atau makanan yang dia makan, kemudian jadi kotoran. Ya, kemudian yang kedua apa? Baju yang dia pakai sampai lusuh, sampai kusam. Kalau dikasih ke orang-orang nggak mau. Yang ketiga harta yang disedekahkan. Dan yang ketiga inilah yang akan kekal jadi punya kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya. Kondisi seperti ini. Saudara-saudara kita di sana banyak sekali. Yang terdampak itu berapa puluh kampung tuh, Pak. Ya, berapa puluh desa itu yang hilang. Satu desa hilang. Bayangkan itu. Berapa ratus orang yang sekarang ini masih masih mencari-cari, kemudian keluarganya yang masih hilang entah kemana. Ya, ditumpuk-tumpukan kayu-kayu bekas penambangan itu. Ya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, Pak, mengangkat moral. Ya. Nasihati di dalam apa? Kebaikan, nasihati di dalam kesabaran. Ya. Sabarkan siapa? Orang-orang yang terdampak. Saya ngisi di Pusrehab, ya, sebulan sekali juga. Pusrehab itu apa di Bintaro, ya, Bintaro. Itu ada pusat rehabilitasi dan kemudian sebagian dari orang-orang teman-teman di situ ada yang pergi kemana? Pergi ke daerah-daerah terdampak itu. Dan mereka, masya Allah, sangat mengapresiasi ya di antara materi-materi untuk mengangkat apa moral daripada teman-teman kita di sana yang terdampak, ya. Begitu mereka sangat butuh apa di antara yang mereka butuhkan itu adalah siraman daripada siraman rohani mereka. Susah, Pak, ya, ketika mereka menghadapi hal tersebut butuh sekali. Maka saya sampaikan di sini, teman-teman sekalian, salah satu yang perlu kita ingatkan kepada teman-teman yang terdampak, ya, maka kita ingatkan mereka tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, ingatkan rukun iman mereka itu. Rukun iman yang ke berapa? Iman kepada takdir. Pertama. Rukun yang keberapa iman kepada takdir, Pak? Rukun iman yang ke-6. Ya kan? Banyak orang-orang yang kemudian histeris, yang tidak bisa menerima musibah tersebut, pada akhirnya ngomongin macam-macam. Takdir saya buruk sekali, ya, saya nggak terima ini, Allah nggak adil dan seterusnya. Maka kita ingatkan takdir, ya, takdir itu sudah ditentukan sama Allah berapa? 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Bahkan sebelum kita lahir sudah diutus malaikat, ya, di dalam rahim ibunda kita. Kata Rasulullah SAW kan seperti itu. Ya, sesungguhnya penciptaan kalian ada di dalam perut ibunda kalian 40 hari dalam bentuk nutfah, ya, sperma yang kemudian bertemu dengan sel telur jadi zigot dan kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian dikirimlah malaikat dan kemudian ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat birizqihi, rizkinya, kemudian ajalihi, ajalnya, matinya seperti apa, kapan, di tempat seperti apa, kejadiannya apa, sudah ada itu. Ya, ajal kita sudah ada. Musibah-musibahnya, wa amalihi, amal perbuatan kita, dan kemudian susah senangnya kita sudah semuanya dicatat. Ya, makanya kemudian kita ingatkan juga di antaranya adalah bahwasanya musibah-musibah yang silih berganti
ya di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, Pak. Ya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazan wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, rasa sakit, kekhawatiran, kesedihan, ya, dan kemudian gangguan-gangguan, bahkan duri yang menempel di kakinya, kalau dia bersabar itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosa dia. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Ya, kata Rasulullah SAW apa? Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Kenapa menakjubkan kata Rasulullah? Ya, kenapa perkara hidupnya orang beriman semuanya menakjubkan? Karena kata Rasulullah SAW, ketika seorang beriman itu ditimpa musibah, bersabar dia. Dia bisa bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah apa? Fahuwa khairul lahu. Itu yang terbaik buat dirinya. Ya, ketika dia bersabar kata Rasulullah itu yang terbaik buat diri, terbaik, Pak. Khair. Ya, dan ketika dia diberi nikmat sama Allah, dia akan bersyukur dan itu yang terbaik buat dirinya. Makanya kata Rasulullah, ya, urusan kehidupan orang beriman semuanya menakjubkan. Karena yang namanya kita hidup, kalau nggak tertimpa musibah dapat nikmat, sudah itu aja. Ya, banyakan nikmatnya apa banyakan musibahnya antum Pak hidup? Nikmat ya, Insya Allah. Sering bersyukur gak Pak? Hah? Sering bersyukur apa enggak? Alhamdulillah. Apa karakter, apa barometer orang bersyukur atau tidak, Pak? Hah? Di antaranya orang bersyukur itu yang pernah disabdakan sama Rasulullah SAW, ya, dia itu malu kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Ya, jadi dia tahu ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka dia malu untuk mempergunakan apa? Kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak apa? Mempergunakan yang dia punya pemberian Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali ya. Maka teman-teman sekalian, ini yang perlu kita lakukan ya. Sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, selain daripada menasehati, kita pandai untuk memberi dukungan ya, terutama ketika terjadi musibah menimpa teman-teman kita. Itulah sebabnya Islam itu sangat mengapresiasi ya ketika seorang muslim itu sakit dijenguk. Ya kan? Di sini siapa yang hobinya jenguk orang sakit, Pak? Ada nggak? Ada, kita ketika ada temannya sakit dia langsung gercep ya, menjenguk. Itu salah satu mentalitas ya, mentalitas dari muslim sejati itu seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis kan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini ya menjenguk orang sakit? Ya, nggak ada yang tunjuk tangan kecuali siapa? Abu Bakar. Siapa di antara kalian hari ini mengikuti jenazah saudaranya? Mengikuti prosesi jenazah saudaranya? Nggak ada yang angkat tangan kecuali siapa? Abu Bakar juga. Ya, itulah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW kemudian bilang, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar juga. Jadi Abu Bakar itu bersiam itu kan untuk Allah Azza wa Jalla ya. Kaitannya antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi menjenguk orang sakit, kemudian mengikuti jenazah itu kan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti Abu Bakar adalah orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga. Ya, jadi pintu surga itu kan kita masuk surga bisa dari pintu-pintu macam-macam. Ya, puasa namanya ada Babur Royan. Ya, ada khusus pintu orang-orang yang rajin berpuasa di akhirat kelak, nanti dia akan dipanggil tuh dari pintu tersebut. Ayo masuk lewat sini. Ada pintu orang bersedekah, ada pintu orang birrul walidain misalnya dan seterusnya, banyak.
Ya, maka kita selama kita masih hidup kita apa? Kita terobsesi untuk bisa apa? Banyak-banyak beramal soleh. Ya, supaya apa? Potensi kita untuk masuk surga itu semakin banyak dan semakin besar. Ya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kaitannya lagi ya di dalam adab kita bergaul. Karena tadi kata Rasulullah SAW kan, seorang Muslim itu adalah cerminan. Ya, yang namanya hubungan komunikasi Pak antara satu orang dengan satu orang yang lainnya berpotensi ada apa namanya, ada drama tidak Pak? Ada sedikit saling kesal ya, ada kemudian mungkin saling bermusuhan dikit ya, ngambek-ngambekan itu ada tidak Pak? Sepanjang antum bersahabat sama orang, nah ada nggak kesel sama temen? Ada kan ya? Saya tanya di sini Pak, yang punya teman baik, teman karib, sebagaimana tadi Salman sama Abu Darda, di sini ada tidak? Hah? Ada tidak Pak? Antum punya teman baik nih, satu orang nih. Ada nggak? Ada ya? Ini di antara faidah ya, di antara faidah yang disebutkan dari apa namanya para ulama tentang peristiwa atau kehidupannya Salman sama Abu Darda ini, mereka mengatakan salah satu disyariatkan ya, atau bahkan disunnahkan seorang itu punya teman baik. Tapi basic dari pertemanan ini bukan duniawi, bukan, tapi ukhrawi. Ya, basicnya atau motif di balik persahabatan dia ini adalah dalam urusan akhirat. Ya, mereka saling mengingatkan di dalam apa? Ketaatan, saling mengingatkan di dalam apa? Kesabaran dan seterusnya. Ya, saling mengingatkan. Kalau misalnya temannya kelihatan nggak sholat di masjid misalnya, dia akan bilang, tegur, dia akan tanya, akhi, kenapa nggak sholat di masjid misalnya yang bapak-bapak? Ya, ada kekurangan di kita itu, dia saling menasihati di dalam apa? Kebaikan, kebenaran. Maka kata para ulama ini salah satu sunnah. Ya, salah satu sunnah antum bisa punya teman yang baik, teman yang soleh. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Pak, tidak ada nikmat yang lebih besar atas seorang hamba setelah keislaman kecuali teman yang soleh. Jadi nikmat paling besar setelah Islam, kata Umar bin Khattab, adalah Anda punya teman yang soleh, teman yang baik. Ya, makanya saya sering sampaikan Pak, ya ketika antum kajian gitu ya, kenalan sama orang. Ya, siapa tahu antum bisa berteman baik, berteman karib sama orang-orang yang satu visi kepada akhirat. Ya, tempat terbaik buat cari teman yang soleh itu di kajian-kajian, Pak. Ya enggak? Kenapa? Kajian-kajian itu kan thalabul ilmi itu. Aktivitas antum itu kan menuntut ilmu, Pak. Ya, makanya kata para ulama, orang yang aktif menuntut ilmu atau bertolabul ilmi itu menuntut ilmu, itu dia sudah satu level di atas muslim yang lainnya. Ya, sudah next levelnya tuh, orang yang sudah rajin menuntut ilmu, beraktivitas keilmuan, tolabul ilmi, itu sudah next levelnya tuh. Orang-orang Islam kan bertingkat-tingkat. Nah, salah satu tingkatan di atas itu adalah orang yang menuntut ilmu. Maka dikatakan talibul ilmi ya min khawasil ummah. Ya, penuntut ilmu itu di antara apa? Orang-orang khusus. Coba aja untuk perhatikan. Kalau antum ke majelis ilmu di sini orangnya itu aja enggak, Pak? Ya kan? Yang ketemu di sini ketemu lagi di sana. Karena dikit. Dikit, Pak, yang punya concern untuk menuntut ilmu datang ke masjid, ya, dengerin hadis, dengerin ayat-ayat Al-Quran, dengerin nasihat-nasihat dari para ulama, itu dikit. Ya, dikit, nggak banyak. Maka saya tekankan kalau duduk di majelis ilmu, kenalan. Ya, supaya apa? Antum bisa banyak berteman dengan orang-orang soleh. Insya Allah, orang yang sudah bermajelis ilmu, insya Allah. Ya, orang yang soleh insya Allah. Dan kemudian juga di antara faidah atau ya apa manfaat maslahat yang bisa kita dapatkan dari teman yang soleh di sini adalah ya orang yang soleh atau teman yang soleh itu akan mendoakan diri kita. Dan doa, Pak, doa ini makanya apa
dianjurkan kita punya teman karib tuh. Teman yang tulus sama kita, teman yang mikirin akhirat kita. Kenapa? Salah satunya kata Rasulullah SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Ya, inda rasihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Artinya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya yang didoakan itu tidak mengetahuinya, bizohril ghaib. Jadi antum lagi di mana dia doain. Antum lagi safar, misal lagi umroh, lagi safar mudik, nih teman antum, sahabat karib antum doain, ya Allah berikanlah keselamatan ya kepada saudara saya ini, teman saya, teman karib saya ini. Ya Allah berilah dia selalu kesehatan dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Doa saudara muslim kepada muslim yang lainnya tanpa pengetahuan dirinya mustajabah. Doa yang mustajab. Potensi dikabulkan itu besar sekali. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, inda rasihi malak muwakkalun. Ada kemudian malaikat yang bertugas mengaminkan doanya, Pak. Jadi ketika kita tulus mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dirinya, ada malaikat khusus yang akan ngaminin apa doa kita. Dan kemudian malaikat tersebut bilang apa? Amin walaka bimithlin. Ya, malaikat itu mengatakan amin dan semoga bagimu yang semisalnya. Jadi kalau antum doakan dia rizki yang melimpah, antum didoakan sama siapa? Malaikat. Dan kamu juga dapat rizki yang melimpah. Antum doakan dia dapat kesehatan, antum juga didoakan sama malaikat. Anda juga dapat kesehatan dan seterusnya. Maka persoalan pertemanan ini persoalan yang sangat dahsyat. Ya. Ketika kita nanti terus menelusuri tentang konsep pertemanan dalam Islam, kita akan mengetahui bahwa akar daripada pertemanan dalam Islam ini adalah persoalan keimanan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, authaqu ural imani al-hubbu fillah wal bughdhi fillah. Ya, akar keimanan yang paling kuat adalah ketika kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Baik ya, ikhwas sekalian, sampai sini pembahasan kita dalam Adabul Mufrad. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Paham semua? Hah? Kalau pertemanan, ya sudah sama itu lebih rapat. Ya. Sama apa, Pak? Rapat saudara. Iya. Terutama kepada istri, Pak. Ya, sedekat-dekatnya teman ya seorang hamba itu kan istrinya. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ketika antum bisa mendidik istri antum sebagai istri yang solihah, itu lebih dahsyat lagi. Ya, doa istri antum kepada antum ketika antum lagi di luar lagi kerja, itu lebih dahsyat lagi. Ya. Perkaranya di situ. Tapi di sini kan perkara di luar Di luar daripada orang-orang yang memang ada di sekitar diri kita. Ya, terutama orang-orang yang tidak ada hubungan nasab sama kita. Ya. Ada lagi Pak yang lain? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan, ibu-ibu? Nggak ada ya? Bentar saya catat, bentar. Ya, gimana Pak? Saya ingin menceritakan bagaimana caranya kita mencari teman yang memang menjadikan teman seperti dalam haji. Caranya. Punya
teman yang soleh. Iya. Baik. Yang pertama, Pak, tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla karena kan teman yang soleh itu di antara nikmat terbesar ya yang bisa didapatkan oleh seorang hamba. Makanya tadi kata Umar bin Khattab, ya tidak ada nikmat terbesar setelah Islam bagi seorang muslim melebihi apa? Teman yang soleh. Maka kita mohon sama Allah Azza wa Jalla ya supaya kita dipertemukan dengan teman yang soleh gitu ya. Teman apa namanya tadi ya, teman-teman yang satu visi dengan kita dan bisa saling mengingatkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga ya, ketika antum mau punya teman yang soleh, antum memantaskan diri antum. Antum apa namanya perbaiki kualitas diri antum, ketakwaan antum kepada Allah Azza wa Jalla. Benar tidak? Antum perbaiki. Ya, antum perbaiki diri antum, ibadah-ibadah antum ya, karena arwahu junudun mujannada. Nanti itu akan bertemu sendiri antara satu orang yang satu kualitas itu akan apa? Akan saling klop, saling berkumpul. Ya kan? Almar'u ma'aman ahabba. Ya. Apa namanya? Seorang itu akan beserta orang yang dicintainya. Ketika antum kualitasnya baik, antum ketakwaannya benar gitu ya, kepada Allah Azza wa Jalla, antum cinta sama ibadah, ya nanti akan dengan sendirinya kita akan terdekatkan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Ya, antum bisa lihat orang yang suka mabuk-mabukan, Pak, maksiat mulu kerjaannya, dia akan betah nggak tinggal di masjid? Ada kepikiran nggak dia ikut majelis ilmu? Hah? Ada nggak Pak kepikiran seperti itu? Ya sedikit sekali, mungkin ada, cuma dia sama sekali nggak berhasrat. Tapi coba ketika antum ya, antum jaga sholat, gitu kan? Antum banyak berdoa, sholat qiyamul lail. Antum akan cinta nggak sama masjid, Pak? Cinta sama majelis ilmu, cinta. Kita pingin ke tempat-tempat tersebut, karena sudah frekuensi itu beda tuh. Ya kan? Keimanan antum itu akan membentuk. Jadi pola pikir kita, ya, dan kualitas keimanan kita akan membentuk siapa jati diri kita, dan dengan sendirinya akan menentukan di mana tempat-tempat yang kita enak di dalamnya. Ya, orang yang obsesinya akhirat, yang nggak jauh-jauh, ya tinggalnya di mana? Masjid, di rumah, nggak macem-macem gitu ya. Orang yang obsesinya akhirat, dia akan perhatikan keluarganya. Jadi orang yang cinta sama akhirat itu, Pak, family man. Apa family man? Hah? Cinta sama apa, Pak? Ya cinta sama keluarganya kan. Masya Allah, orang yang obsesinya akhirat, dia akan banyak memperhatikan keluarganya. Kenapa seperti itu? Itu ladang amal soleh dia yang paling utama. Ya kan? Istrinya diperhatikan. Makanya orang yang apa namanya akhirat, obsesinya benar-benar sama akhirat, istrinya itu akan apa? Istrinya akan termanjakan lah. Ya, karena barometer kebaikan seorang itu diantaranya kata Rasulullah kan, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya sama keluarganya. Itu yang baik. Ya kan? Makanya kita lihat orang-orang yang apa namanya sibuk sama keluarganya, kebahagiaan dari keluarganya, ya kemudian ada di masjid dan seterusnya. Ya, dia akan terpasangkan sama orang-orang yang satu frekuensi. Beda. Ya, sama orang-orang yang terjerumus pada kemaksiatan selalu. Itu nggak akan klop, Pak. Nggak akan klop. Ya, maka dari itu salah satu cara yang paling baik ya tadi berdoa, yang kedua antum pantaskan diri antum. Ya, maka dengan sendirinya ketika antum sudah apa namanya benar-benar terobsesi sama akhirat, kemudian tertuang di dalam ketakwaan antum, dengan sendirinya orang-orang baik itu akan apa? Mendekat. Karena apa namanya jiwa itu kan berkelompok-kelompok gitu. Ya, kita akan dipersatukan dengan yang satu frekuensi lah intinya. Ya, orang yang doyan sholat nanti akan sama orang yang doyan sholat. Orang yang suka menuntut ilmu ya nanti akan ketemunya sama orang yang menuntut ilmu. Seperti itu ya, Pak ya. Ada lagi, Pak? Udah? Baik. Kita cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan lanjutkan pembahasan ini dari Adabul Mufrad pada pertemuan yang akan datang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.